Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, anak-anak sekalian yang Bapak banggakan dan Bapak cintai, alhamdulillah kita bertemu kembali dengan Ustadz Iwan yang akan mengajar PAI. Pada kesempatan ini PAI yang akan disampaikan tentang itu akhlak, ya, akhlak, dan judulnya pelajaran 2, judulnya Iqtisad dan tabdir, ya. Iqtisad dan tabdir. Ini dua sifat yang berlawanan, ya, yang perlu kalian perhatikan, dan juga mungkin ada satu yang harus kamu kembangkan dan harus kamu biasakan, dan ada yang satu harus kamu tinggalkan. Baiklah, kita mulai dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama yang Ustaz sampaikan Iqtisad, ya. Apa itu iqtisad? Iqtisad itu kalau kita ingat dulu waktu kita kecil, waktu anak-anak, ya, Ustaz, anak-anak sekarang juga kalian, ya, orang tua kalian menyuruh kita untuk menabung, ya, menyisihkan uang jajan kita, itu. Jadi tidak dihabiskan semuanya, ditabung. Nah, artinya iqtisad itu adalah berhemat, ya. Berhemat itu menghemat uang kita. Lawan dari iqtisad adalah tabdzir. Jadi tadi ada iqtisad, ada tabdzir. Nah, jadi anak yang baik itu akan senantiasa bersikap hemat, ya. Ini yang harus kita biasakan. Jangan sampai kita berlawanan dengan tabdir tadi, yang artinya boros. Nah, jadi orang yang hemat itu ya tidak menghambur-hamburkan uang, tidak membeli apa yang kita tidak butuhkan, ya. Kita membeli apa yang kita butuhkan. Kalau umpamanya gini, contoh, ya, pada saat ini kita tidak butuh HP, ya, karena kita masih anak-anak, tidak usah beli, tidak usah merengek sama orang tua pengen dibeliin HP, apalagi HP yang bagus, yang harganya jutaan, nanti rusak, ya, sia-sia, gitu, ya. Nah, ya, jadi kalian tahu, ya, artinya iqtisad itu adalah berhemat, ya. Nah, perlu kalian tahu, iqtisad ini bukan berarti hanya berupa uang saja. Banyak, ya. Contoh, pada waktu kita menggunakan air, ya, baik itu mandi, wudu, buang air, terutama wudu, sering Ustaz perhatikan, membuka keran itu sebesar-besarnya, bahkan sampai full, ya. Sering Ustaz lihat di tempat-tempat wudu ketika mau sholat. Kemarin kan Ustaz contohkan di video wudu, ya, jangan membuka keran yang full ketika wudu. Karena apa? Karena kita wudu itu amal soleh, perbuatan yang baik. Bahkan Bilal bin Rabah, karena dia suka menjaga wudunya, sebelum meninggal terumpahnya aja sudah terdengar di surga, ya. Bahkan Rasulullah pernah berwudu hanya menggunakan air 1 mud. 1 mud itu mungkin 1 cangkir, ya. Ustaz pernah wudu dengan 1 botol air mineral yang isinya 600 untuk 3 orang. Nah, dengan cara apa? Bolongin sedikit pelan-pelan. Setiap kita cuci muka, nanti udah cuci muka angkat lagi. Ini kan biasanya kalian keran buka full, ya, itu nggak boleh, ya. Dan satu sisi kita ketika wudu pekerjaan yang baik, tapi satu sisi lagi kita tidak berhemat. Berhemat dengan air. Terus mandi juga jangan terlalu lama di kamar mandi, jangan banyak-banyak, atau mentang-mentang ada bathtub gitu, ya, penuhin dulu bathtubnya, nanti setelah itu kan dibuang. 1 bathtub itu kalau ukurannya sekian ratus liter, itu untuk berapa orang? Ustadz biasa mandi cukup 2 ember, gitu, ya. Makanya mendingan pakai ini, pakai apa? Pakai shower tapi dikecilin,
shower dikecilin gitu ya, nggak terlalu ini, nggak terlalu banyak. Yang kedua, begitu pula menggunakan listrik ya. Kalau kita tidak perlu malam umpamanya, jangan terang semua, yang luar saja yang terang, yang dalam sebagian dimatikan, itu harus dihemat ya. Karena apalagi sekarang kenaikan biaya listrik. Terus ya, atau nonton TV nggak ditonton, TV juga, PS juga atau apa gitu ya, main PS tapi sambil nonton TV, nah itu pemborosan listrik. Yang ketiga, hemat tenaga, artinya tidak membuang tenaga untuk hal-hal yang tidak berguna, misalnya bermain tanpa ada batasnya. Simpatlah tenaga dengan istirahat yang cukup, sehingga pada waktu kita akan belajar, badan sudah segar kembali. Nah, iktisad itu bukan berarti bahil ya. Tahu nggak bahil? Nah, bahil itu adalah kikir, pelit. Hemat adalah berhati-hati dalam membelanjakan harta. Orang iktisad berarti pandai dalam membelanjakan hartanya untuk sesuatu yang bermanfaat bagi dirinya. Sedangkan bahil berarti tidak memberi sedekah kepada fakir miskin atau tidak mau mengeluarkan hartanya untuk kebaikan. Itu bahil, pelit, lain dengan iktisad. Bagaimana keutamaan iktisad ya? Keutamaannya dalam sebuah riwayat yang dikisahkan Rasulullah SAW pernah bertanya kepada Jabir setelah sahabat itu berwudu, mengapa engkau berlebih-lebihan? Apakah saat berwudu tidak boleh berlebih-lebihan wahai Rasulullah? Jabir balik bertanya. Rasulullah SAW menjawab, ya janganlah engkau berlebih-lebihan ketika wudu, meski engkau berada pada air sungai yang mengalir ya. Dialog tersebut menggambarkan betapa Rasulullah SAW sangat menekankan pentingnya hidup berhemat. Hemat bukan berarti kikir, hemat merupakan pola hidup yang menerapkan prinsip kehati-hatian dengan mempertimbangkan kepentingan. Nah, jadi keutamaannya, satu, hemat sebagai upaya menyimpan kelebihan setelah kebutuhan primer terpenuhi. Hemat tidak berarti pikir. Yang kedua, hemat sebagai modal untuk kebaikan bersama. Terus yang ketiga, hemat adalah ibadah. Dan yang keempat, hemat juga merupakan bentuk rasa syukur seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala atas rezeki yang telah diterimanya. Ciri-ciri orang iktisad: satu, berpenampilan bersih dan rapih tanpa berlebihan, suka memberi sedekah. Yang ketiga, merawat barang yang ia miliki serta menggunakan sesuai dan fungsinya. Yang keempat, memberi barang saat membutuhkan saja. Yang kelima, makan sampai habis dan tidak menyisakan makanan dengan sia-sia. Tak makan ya, sering kita makan, ngambil banyak tapi tersisa, nggak boleh. Itu perbuatan setan. Yang kedua, tabdzir. Tabdzir itu lawannya dari iktisad. Tabdzir itu artinya boros, yaitu menggunakan sesuatu secara berlebihan dan membelanjakan harta untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Sedangkan mubadir adalah orang yang berlaku boros. Tabdzir itu adalah sifatnya ya. Mubadir itu orangnya orang yang suka memajir. Pelakunya disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai temannya setan. Ada ya, innal mubadirina kana ihwanus syaitan. Sesungguhnya perbuatan mubadir itu adalah temannya setan. Naudzubillah ya. Apa bahayanya sikap tabdzir? Boros. Bahayanya, satu, kita tidak akan mendapatkan kepercayaan dari orang lain ya, tidak dipercaya lagi. Yang kedua, tidak bisa menabung untuk kebutuhan mendadak walaupun hartanya melimpah. Dan yang ketiga, akan selalu merasa kekurangan. Itu saja ya yang mungkin dapat Ustadz sampaikan. Mudah-mudahan untuk bisa dipahami dan bisa dimengerti, serta nanti yang jelas iktisad kita lakukan, tabdzir kita tinggalkan. Karena iktisad dan tabdzir adalah dua sifat yang bertentangan, berlawanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali ya.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, selesai.